Waduh. Ya, tidak diurus. Jadi beginilah ya ketika warga di pedesaan membutuhkan air bersih. Kukurubutan sangat jauh sekali. Nah ini nih ya, tetesan demi tetesan seperti ini yang ditampung sama Abah Unang dan warga Kampung Baru Citunggul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Barali Mercanyur. Nah, di siang hari ini kita berjumpa kembali dan tepat di siang hari ini saya bersama Abah Unang akan mencoba menelusuri aliran air bersih yang digunakan oleh warga Kampung Citunggul. Nah, kebetulan selang tempat mengalirkan air kepunyaan Abah Unang sedang tidak bagus baraya alirannya ya, jadi tersendat, dan kita akan mencoba membersihkan dari mata airnya baraya. Nah, di sini ada 3 jalur baraya ya, 3 jalur bah ya? Ya, 3 jalur. Ini 3 jalur itu terbagi untuk beberapa kakak atau rumah ya. Nah, seperti kepunyaannya Abah Unang ini digunakan untuk berapa rumah tangga bah? 5 rumah yang menggunakan air dari selang ini nih baraya. Ini kan di bawah tuh hampir keinjak ya sama Abah Unang. Satu selang itu digunakan oleh 5 kepala keluarga ya. Ini kalau misalkan sama satu selang ini digunakan oleh 5 keluarga, berarti kalau misalkan 3 itu 15 rumah ya yang menggunakan. Nah, ini ada juga yang bocor. Jadi tentunya setelah Abah ya, kalau misalkan memperbaiki atau mengontrol air ke pusat sumber mata air, tidak hanya membetulkan atau mengontrol milik pribadi tentunya ya. Ya, kalau misalkan yang punya tetangga tersendat juga mungkin diperbaiki juga bah ya. Sekalian kontrol. Nah baraya, kita berada di kebun tetangganya Abah ini. Kita melewati kebunnya Abah Unang dan kita akan menuju ke sumber mata air itu di seberang sana baraya, di bukit yang ada di seberang sana itu ya. Menurut Abah, ini selang itu menghabiskan 8 roll bah ya.
8 roll ya, kurang lebih sekitar 800 meter. Ini kan turun dulu dari sana kan naik. Ini turun dulu ini. Kalau airnya ke sananya naik. Oh iya. Ya, kita sekarang menuruni bukit ini ya. Nah, kayaknya ini ke bawah sana itu tuh. Nah ini kan orang Cipawentang yang ngambil ini ada selang ini. Kalau orang Cipawentang dari sini, Bah. Ya dari bukit ini. Dari bukit ini. Memang dari bukit sana ini banyak bukit, ada airnya langsung dibawa. Tapi kalau dilihat dari sini ini kering ya. Iya kering, tapi ada nih sedikit nih ada. Jadi ada satu selang ini ke punyaan warga Cipawentang Baraya ya. Ya, jadi ngambil airnya di sekitaran sini. Tapi kalau warga Kampung Baru atau Abah Unang dan tetangganya ngambil dari sini, tentu ini tidak akan bisa naik. Lebih jauh nggak bisa naik. Soalnya apa? Ini karena posisinya ada di bawah bukit Kampung Baru Citunggul. Jadi kalau Abah ngambilnya ini dari bukit ini kita akan nanjak kembali, Baraya. Kalau dari sananya turun. Kalau sini nanjak. Kalau ini. Wah, dari lagi ada di atas gunung air, tapi masih ada, alhamdulillah. Kan biasanya kalau air itu di bawah di bukit. Ya, tuh nanti kita akan nanjak ke sana, Baraya. Nanjak nih Mas terus. Harus banyak perjuangan ini mah. Harus banyak perjuangan. Aduh. Ini lahan tidak aktif, Bah. Ini sudah di itu kan tidak aktif, tidak diurus. Sudah di ada yang ngurusnya. Tapi ini lakukannya kadang-kadang orang mampu ini, tapi nggak diurus. Ya, diurus ya. Ya, walaupun ini disebut kebun, Baraya ya, kebun. Cuma memang kebunnya sudah tidak aktif. Sudah mungkin tidak digarap secara maksimal ya kebun ini. Jadi sudah seperti hutan ini, Baraya ya. Kembali lagi ke hutan. Kembali lagi ke hutan karena di sini semak belukarnya sangat tinggi-tinggi, Baraya. Tapi tadi ketika pagi tadi Bah, ada si teteh itu ya. Iya. Teh Neng yang membetulkan saluran air ini. Tuh, saluran itu. Yang itu, yang punya Teh Neng itu. Punya dia. Yang di bawah itu, Baraya. Jadi tidak riskan juga ketika memperbaiki atau mengontrol ke sini, Bah. Bukannya tidak riskan, kan lebih penting. Lebih butuh gitu ya. Ya, mengontrol air daripada menghiraukan ketakutan. Dengan mengontrol air aja, ketakutan dibuang aja dulu lah. Betul. Lebih penting air ngalir daripada ketakutan. Perubahan karakai katanya. Ini apa?
Jadi kalau takut mah siapa nggak takut rimbun terus. Rimbun seperti ini, betul bah. Takutnya ada babi hutan atau ular. Mungkin lebih baik dibuang aja lah ketakutannya daripada air nggak ngalir. Betul. Ini kita baru setengah perjalanan Baraya, sebentar lagi mungkin ya kita akan menuruni kembali bukit ini. Nah. Jadi beginilah ya ketika warga di pedesaan membutuhkan air bersih. Kukurubutan sangat jauh sekali. Ya perhitungan mah hampir mendekati dari warung Abah sampai Mataki atau Bah Dodo. Hampir bersamaan lah Jaraknya itu bah. jaraknya tuh. Kalau 800 meteran ya betul. Nah Baraya, kalau dari kebun Abah Unang kita akan melihat ke pohon yang sangat besar. Nah itu ya pohonnya itu. Itu teh pohon apa bah? Benda. Benda atau terup lah. Terep ya. Pohon terep atau benda. Itu memang tidak terlihat jelas kalau di kamera ya. Tapi memang kenyataannya kecil kelihatannya itu. Karena memang jaraknya yang jauh ya. 800 meter kata Abah juga. Nah ini kita sudah sampai ke mata air. Satu mata air ini punya siapa bah? Ini yang punya adek. Yang punya adek. Di sini. Iya di sini. Tapi kok di atas ini bah ini? Ini yang punya Neng. Ini satu. Oh yang tadi si teteh tadi Ya, itu. teteh tadi ini. Oh yang di sini. Nah ini sumber mata airnya dibikinkan satu tempat seperti ini, seperti bak ya. Ini mata air kepunyaan Teneng itu anaknya Pak Ustadz Mamat DKM Al-Ikhlas 2. Beliau kan tinggalnya di Kampung Baru ya, tetanggaan sama Abah Unang. Ya, kalau yang ini yang satu lagi yang punya adik ini. Punya adik Abah. Dari sini ini baru 2 sumber mata air ya. Kita lihat sumber mata airnya. Kalau yang punya kepunyaan Mbah Awas itu di atas. Punyaan Bawas di atas sana. Di atas sana. Oh, yang punya. Adalah 50 meter atau 100 meter dari sini ke sana. Jadi kalau lebih ke atas lagi lebih kurang dong, Pak, airnya. Ya pasti. Tapi sekarang masih ada, Pak? Masih ada. Masih, tapi alhamdulillah masih ngalir walaupun kecil tapi masih ngalir. Masih ngalir ya. Oh, ini punya Ade, yang satu lagi itu punya tetangganya Abah. Kalau punya Abah sendiri masih ke atas ini lagi. Kan digabung itu airnya yang itu dari sana ditarik satu ditampung di sana tarik lagi sana itu ya dikumpulin lah dikit demi dikit di tampungnya. Kalau yang punya Abah itu satu tempat. Kalau punya Abah langsung dari sini. Ya langsung. Kalau yang lain-lainnya itu dikit-dikit dikumpulin dari satu baru dia tarik ke sana yang dari sana itu bakal ini kan kecil. Nah ditampung dulu di sana, tarik sama sana. Sama teh Neng ini teh Neng juga ngambilnya dari sini sedikit supaya itu agak gede. Mata airnya kecil ya, tuh seperti ini.
Nah ini tuh punya Abah. Nah, pohon benda itu. Iya, kita sekarang persis berada di bawah pohon terep atau benda ya nih. Mungkin sumber mata air yang Abah tampung di sini mungkin karena ada pohon besar di atas sananya Baraya. Kalau untuk kebunnya sendiri memang tumbuhannya memang kecil-kecil sepertinya, tidak banyak pohon-pohon besarnya Baraya. Ini memang airnya dikit, tapi alhamdulillah ngarirnya lumayan lah. Coba kita lihat Baraya ke atas sini. Nah inilah sumber mata air yang menghidupi keluarga Abah di Kampung Baru ya, bersama 5 saudaranya. Nah yang selalu mampet itunya Bah. Iya ini kan lukut lah. Lumut ya, kena lumut. Jadi memang terhalang juga. Di sini juga terlihat Baraya banyak sekali daun-daun kering yang memang masuk ke sini. Ini kalau kan pasti kotor, ini dibiarkan aja dulu. Nanti kalau airnya udah gede baru nih ini dikuras. Ini bukannya nggak mau dikuras, kalau nggak dikuras sekarang pasti lama ininya, kapan pasti keruh. Nggak bisa dimanfaatkan, pasti lama. Ini kalau misalkan air sedang besar mah ini bisa melewati ini, Bah. Ya, melewati ini. Kalau airnya besar, kalau udah ada hujan, baru ini dikuras, dibersihin. Kalau sekarang mah bukannya tidak mau dibersihin. Nanti kalau gitu kan pasti lama jernihnya kembali gitu Bah ya, jadi kotor. Makanya tidak berani. Betul. Makanya tidak mau Membersihkan. Jadi kita hanya membersihkan yang menghalanginya saja Bah. Nah Baraya, air yang ditampung sama Abah dan keluarganya itu inilah satu tetes seperti inilah ya. Tuh coba, mohon maaf di kameranya sedang tidak baik-baik saja. Nah ini nih ya. Tetesan demi tetesan seperti ini yang ditampung sama Abah Unang dan warga Kampung Baru Citunggul. Setetes demi setetes yang ada yang keluar dari tanah di mata air ini ditampung sama Abah, dibikinkan sebuah dam atau sebuah bendungan kecil seperti ini, bak ya. Nah nanti dari sana juga ada. Nah dari sini ada ya, ini kecil. Kecil Baraya. Tapi alhamdulillah dikumpul-kumpul jadi satu ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah sama Abah, sama keluarga Abah yang lainnya, saudara-saudara Abah, ini memang dibagi 5. Satu selang ini digunakan oleh 5 warga ya, 5 rumah. Ya, 5 rumah. 5 rumah. Ini dibagi. Jadi kalau misalkan dari pagi jam 6 sampai jam 8 itu misalkan bagian Abah Unang, rumahnya itu ya sama keluarganya. Dari jam 8 sampai jam 10 itu lain lagi yang menggunakan. Begitulah seterusnya sampai 5 orang itu kebagian, kembali lagi ke Bah Unang kemudian gitu. Ketika di posisi misalkan di Abah Unang macet, tidak ada airnya, maka secara otomatis bagian Abah Unang yang kontrol ke sini. Ya, iya. Begitu Bah ya? Iya, semuanya gitu. Atau misalkan ketika di bagian kakaknya Abah Unang, ya, langsung kakaknya yang bagian mengontrol begitu Bah. Kalau siang, kalau malam dia dibiarin aja. Dibiarin aja dulu di pagi hari. Kalau malam enggak di itu. Kalau malam dibiarkan aja kalau tersendat. Kalau malam kan kalau siang bagian saya mampet, ya saya harus itu kontrol ke sini. Betul. Ini ngontrol pun Baraya memang untuk ukuran kita, misalkan bukan orang pedesaan seperti Abah Unang, ini ngeri-ngeri sedap kita ya. Ngontrol, hanya mengontrol pun ngeri-ngeri sedap datang ke sini. Ya bukan apa-apa Bah. Kan kalau dilihat-lihat seperti ini kan bisa dikatakan kita tengah hutan ini Bah. Bisa. Memang sih kalau ketakutan sih pasti ada, cemas.
Ya takutnya ada itu hewan buas seperti Betul. ular. Nah, Dan kadang-kadang babi hutan juga kadang-kadang ada yang lewat. ada yang lewat. Iya betul bah. Seminggu yang lalu ketika kita membersihkan kebun Abah Unang dari sekitaran sini ya yang berburu Yang itu. berburu itu memang di sekitaran sini. Di sekitaran sini. Nah, saya takjub barusan ketika sebelum saya datang ke sini sama Abah Unang itu kan saya bertemu sama Teneng. Dia itu anaknya Pak Ustadz Mamat. Beliau adalah salah satu warga di Kampung Baru Citunggul. Dan beliau sendiri datang ke sini membetulkan aliran air Tadi pagi-pagi. pagi-pagi. Nah, pertanyaannya, apakah Anda yang di kota akan mampu bertahan hidup seperti ini jika Anda semuanya berada di Kampung Baru Citunggul ini, Baraya? Tentu karena kebiasaan lah ya, warga Kampung Citunggul bisa eksis dan terus. Perluan yang mendesak, perluan membutuhkan air daripada nggak punya air, ya mendingan hilangkan aja rasa takut, rasa cemas. Jadi tumbuhlah keberanian begitu, Baya. Berani. Nah, itulah Baraya. Jadi kita masing-masing punya sisi positifnya, kelebihannya. Jadi Masya Allah luar biasa. Perjuangan hanya mencari air bersih di kampung itu ya seperti ini. Beratus-ratus meter bahkan berkilo-kilometer dalam mencari air bersih dilakukan oleh warga kampung. Jadi terus hargailah warga kampung dimanapun Anda berada. Oke bah, kita lanjut karena sudah ya. Sudah mengalir bah, coba lihat dulu bah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah jernih. Nah jernih ya. Kita jangan menyanyiakan juga airnya, atau dihambur-hamburkan karena memang ini bisa dilihat sendiri. Ini ditampung dari setetes demi setetes air ya. Hargailah air bersih dan gunakanlah sebijak mungkin Baraya. Oke Baraya, karena kita sudah mendengar adzan duhur, jadi kita lanjutkan pulang kembali karena ini alhamdulillah sudah beres juga. Abah mengontrol air di mata air, di sumber mata air ini. Kita lanjut kembali pulang Baraya. Tapi di sini bah terlihat ini bah ada galian-galian kembali. Ini yang baru bah. Ya itu kan tadinya mencari Sumber mata air lain. Iya kan, kalau lagi musim kemarau itu kan sulit tampung, tapi mungkin ada nggak bisa ngalir. Jadi cuman mencari-cari tadinya. Betul. Mencari yang ada mata air baru. Tambahan lah istilahnya. Betul. Mencari tambahan mata air. Nah, kata Abah Unang itu ya seperti ini, karena untuk dua warga yang tadi, yang pertama dua selang itu memang di bawah sana ya. Jadi mencari mata air baru nanti dari sini terus ditampung ke bawah sana. Itu ditampung ke sini. Udah di sini kan, situ ada dikit. Nah ini dibawa air, dibawa lagi selangnya ke sana, baru ini tampungnya di sini. Jadi ini istilahnya tampungan terakhir di sini. Ya memang sedikit terlihat lebih banyak ya. Nah, air yang keluar dari selang ini tampungan dari atas sana Baraya. Kalau dari sumber mata air punyaan Abah itu kan setetes demi setetes ya. Nah, kalau ini rada agak ngalir ini mah. Kalau ini mah sedikit gede, jadi lumayan juga ini karena apa? Karena di sana itu bukan hanya dari satu mata air, lebih banyak sumber mata air. Jadi ditampung sama warga di sini, ditampung di tampungan terakhir, lalu disalurkan ke selang menuju ke Kampung Baru Citunggul. Ini juga sama, ini tampung ini. Ini kalau punya warga satu lagi, ini ditutup seperti ini untuk menghindari daun-daun kering menutupi ini. Bagus juga. Nah kalau kepunyaan Abah Aos ini dari Aos yang udah nggak ngalir itu yang kepunyaan Bah Aep. Bah Aep ini memang paling atas, jadi dia udah nggak ngalir. Yang kepunyaan Bah Aep mah itu. Kalau punyaan Bah Aep lebih atas lagi dari kepunyaan Abah Aos. Jaraknya sekitar 20 meter 20 meter ke atas.
itu udah nggak ngalir airnya sekarang mah. Ya ikut untung satu jalur sama Bah Awas, jadi airnya gantian sama Bah Awas. Sama Bah. Ini kalau naiknya ke atas itu dari mana, Bah? Dari sini juga bisa, cuman kuku rubutan. Kuku rubutan. Atau dari tempat Abah ke sana? Enggak, mau lihat yang punya Awas, Bah Awas. Enggak cukup ngeri juga Baraya, saya lihatnya, coba lihat. Saya harus kukurubutan sama Abah katanya lewat sini. Waduh, Masya Allah. Lihat ya silakan ya. Mau kukurubutan. Ngeri juga ya, lihat. Coba lihat ini. Ini bukan hanya rimbun sama pohon kecil seperti ini. Ini waduh, bala pisan ya mah. Ini ke arah mana? Ke jalan ini ke kebun, Bah? Ini bisa langsung ke rumahnya Bah Aep, ini bisa jalan gitu. Lewat sini. Oh, jadi kalau misalkan Bah Aep lewat sini mungkin ya membetulkan airnya. Enggak, ya atas lagi masih itu mah cuma buat jalan aja. Jalan. Nah, kita ke arah sini Baraya. Turun naik kan itu bawa selangnya, kalau nggak dibawa turun naik mah nggak mungkin. Iya. Betul. Dibawa nanjak ke sana terus. Ya, banyak ditarik turun. Memang kan kalau ngontrol di sini tidak semuanya berani kalau sendirian. Cuman kalau ada mah ya udah biasa. Walaupun bisa jam 4 atau jam 5, kalau itu nggak ngalir pasti ke sini. Walaupun udah maghrib juga. Kalau ketahuan itunya Tidak ngalir. nggak ngalir lah. Sebelum maghrib mah kalau masih kelihatan mah pasti ke sini. Tapi jarang, walaupun keluarga juga kalau malam, kalau udah sore mah harus berdua. Ya betul, Bah. Memang baiknya seperti itu, Bah. Ini kan hutan juga, Bah ya. Tidak aman mungkin ya kalau sendirian. Kalau ketahuannya malam mah udah aja dibiarin aja pagi. Tah, iya nupang tarik nano ngadorong mah naik caina kaditu teh. Bayana kudunan iya. Jadi ada tekanan dari sini, Bah. Jadi naik teh betul. ini yang paling tajam turunnya. Jadi kalau dari sini mah kalau mau naik itu harus ada turunnya yang panjang. yang panjang. Jadi mendorong lah. Betul. Jadi ini mah jangan sampai di sini mah ada halangan, Bah ya. Iya. Harus lurus betul-betul. Harus lurus. Jadi ada tekanan nanti untuk naik ke bukit yang selanjutnya itu. Ya kan ke tempat kebun Abah itu kan naik. Naik lagi. Ya, coba Baraya. Turunnya harus lurus. Bisa dilihat dari sini Baraya. Kita akan terus turun ke bawah, menurun ya. Tuh jalannya ke bawah sana menurun. Jadi si aliran air selang terus ada tekanan ke sana hingga
menekan hingga naik ke atas bukit itu sana. Tangka kelapa tuh kelihatan. Itu kan kebun Abah tuh. Tuh kebun Abah di sana ya. Naik. Ini ketinggian bukit hingga ke bawah itu mungkin ada 50 meteran ini tingginya itu. Hingga membutuhkan tekanan yang begitu kuat hingga air mengalir ya sampai ke kampung baru di sana itu. Alhamdulillah. Nah, bisa dilihat ya, dari cara Abah berjalan memang ini sangat terjal sekali bahaya untuk aliran dari bukit ini. Seperti cara roller coaster ya, kalau di tempat mainan, tempat permainan seperti ini. Dari atas sana air dialirkan, lalu menurun, langsung menanjak kembali ke sana baraya. Seperti Abah Unang ini. Oh, menanjak kembali ya. Oke, kita sambil berjalan menaiki jalan setapak ini. Allahu Akbar. Nah, ini kalau misalkan di sekitaran tanjakan ini ada gangguan air, misalkan bocor, itu kan sedikit mengurangi kecepatan tekanan air untuk mengalir ya. Jadi sebisa mungkin air itu memang harus full, tidak ada gangguan sama sekali di selangnya itu ya. Kalau masjid dari mana Pak airnya Pak? Masjid. Ya. Masjid ini ngalirnya masjid yang di sana itu yang dari Neng tadi. Oh, kepunyaan Teh Neng tadi. Kalau Teh Neng udah penuh itunya torannya, dialirkanlah ke masjid. Kalau Teh Neng sendiri berapa rumah itu Bah? Teh Neng itu cuman sendiri, alirkan ke masjid. Kadang-kadang ada yang minta seperti warga, ada yang lagi kosong bisa itu. Masya Allah, luar biasa. Di Masjid Al-Ikhlas yang ada di Kampung Baru itu memang tidak ada sumber air di tempat ya. Tidak ada sumur juga, tidak ada sumur bor juga. Jadi hanya mengandalkan air yang dialirkan melalui selang ini berarti Bah? Nah, selang ini ya. Siapa kepunyaan milik selang ini? Ini adalah kepunyaan Teh Neng, tetangganya Abah, anak dari Pak Ustadz Muhammad. Jadi dibagi ketika air memang sudah memenuhi kebutuhan dari Teh Neng dan keluarga, lalu dialirkan ke masjid. Alhamdulillah masjid itu selalu toren itu kan gede yang di masjid itu. Betul Bah, itu berapa? Itu selalu limpas ya Bah ya. Berapa ribu meter liter itu Bah? Kalau nggak salah itu 1000 lebih. 1000 lebih ya Bah? 1500 liter lebih toren atau tempat air di masjid. Tapi alhamdulillah airnya selalu full, selalu ada.
Tapi sayang tadi saya tidak sempat memvideokan ketika Teh Neng membetulkan selang ini, tapi luar biasa. Seorang perempuan ibu rumah tangga. Karena suaminya kan itu kerjanya di Bogor, jadi dia di sini cuman berdua sama anaknya. Ya terpaksa dia yang harus lihat, harus kontrol. Tapi mungkin ketika Teh Neng tidak sempat mengontrol pun mungkin warga juga ikut serta Abah ya. Ya iya. Seperti barusan kan kalau Abah yang kontrol sana kelihatan yang lain ada yang bocor ya pasti dibetulin langsung. Betul. Oke Baraya, begitulah perjalanan singkat kita menelusuri sumber mata air warga Kampung Baru Citunggul. Ini luar biasa, sangat membutuhkan perjuangan sekali untuk mencari air bersih untuk keperluan mandi, cuci kakus ya, bahkan untuk air wudhu di masjid pun air selang ini yang mengalirkan air untuk kebutuhan berwudhu. Luar biasa warga Kampung Baru Citunggul, luar biasa Abah Unang, luar biasa semua warga yang ada di Kampung Baru Citunggul ini. Semoga berkah semuanya. Terima kasih sudah menginspirasi kami. Hatur nuhun Bah. Sami-sami. Hatur nuhun atas kebersamaannya para penonton setia Lembur Cianjur. Semoga Anda juga terinspirasi dan mengambil hikmah apa yang barusan kita lewati dan barusan kita tunjukkan. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.